limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, lebih dahsyat. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita, Allah kita heran. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang heran, Allah yang besar. Kebesaran-Mu melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Engkau terlalu besar buat setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau terlalu dahsyat untuk setiap tantangan kami Tuhan. Sebab bagimu lah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami bawa penyembahan kami, kami masuk dalam hadirat-Mu, lebih dan lebih dan lebih lagi, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang dahsyat. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu, sukacitaku, sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapan, pengharapanku, amin, penolongku hanyalah Kau Bapakku.
pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini di minggu yang pertama kita kembali berjumpa dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, ada satu pesan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam perenungan saya ketika saya mempersiapkan khotbah di minggu yang pertama ini. Ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk bersama-sama kita merenungkan Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan nanti saudara kita bisa lompat lihat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Cukup banyak pembacaan. Pagi hari ini saudara nyimak, kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan mau katakan buat kita hari ini. Bilangan pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Saudara garis bawahi kata-kata ini. Orang-orang yang diutus untuk mengintai itu adalah semuanya pemimpin. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Ini lompat saudaraku. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Ayat 28. "Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana." Saudaraku, keturunan Enak itu bicara tentang orang-orang besar atau orang-orang raksasa yang hidup pada waktu itu. Ayat 29 dikatakan, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Wow, saudaraku, apatis ada di situ. Ayat 32 dikatakan, "Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, 'Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.'" 33 ayat terakhir dikatakan seperti ini. "Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul dari perenungan firman Tuhan hari ini bicara tentang menghidupi mandat ilahi atau kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya gini, Tuhan merindukan setiap saya dan saudara tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam hidup ini. Tapi Tuhan merindukan setiap saya dan saudara adalah menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Sepakat dengan saya, katakan amin. Berhasil dalam konteks apa? Dalam segala aspek kehidupan kita. Rumah tangga saudara berhasil, bisnis saudara berhasil, pendidikan saudara berhasil, tetapi kerohanian saudara juga berhasil gitu. Alkitab kan gambarkan saudaraku, kehidupan kita seperti pertandingan lomba lari maraton, lomba lari jarak jauh. Kita mencapai finish, dan setiap saya dan saudara mesti mencapai kepada finish, menjadi orang-orang yang berhasil. Kasih tahu kanan kirinya ke saudara bersama dengan seseorang di samping saudara hari ini. Katakan, "Kamu mesti berhasil." Bilang bersama dengan saya, katakan, "Mesti berhasil." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai negeri perjanjian itu. Tapi ketika mereka pulang, ada dua kabar yang berbeda dan ada respon yang berbeda. Yang pertama gini dikatakan, 10 orang ini bicara tentang mayoritas, bicara tentang dominan.
menyampaikan gini, negeri itu penuh dengan susu dan madu. Wah, segala sesuatu ada di sana. Bahkan hasil dari tanah negeri itu pun dibawa mereka, saudaraku. Sangat menakjubkan sekali. Tetapi, nah, kalau ada kata tetapi, itu pasti kontras dengan berita sebelumnya. Dikatakan tetapi, negeri itu dipenuhi dengan orang-orang besar, orang-orang yang sangat besar. Ada orang enak di sana. Itu bicara tentang orang-orang yang punya postur tubuh seperti raksasa gitu, sangat besar sekali. Dan mereka melihat diri mereka seperti belalang, kecil. Dan mereka berkata seperti ini, kita nggak mungkin mampu masuk negeri itu. Kita nggak mungkin menyerang negeri itu. Kita nggak mungkin menduduki negeri itu. Saudaraku, kabar ini kabar apatis. Kabar ini kabar yang tidak membangun. Ini kabar yang sangat tidak memberikan satu gairah untuk seseorang bisa berkata seperti ini. Pasti bisa. Enggak. Lebih banyak melihat sesuatu yang masalahnya terlalu besar. Gitu. Persoalannya terlalu besar. Nggak mungkin kita bisa menduduki negeri itu. Itu kabar yang pertama. Tetapi ada kabar yang kedua yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb, saudaraku. Ini bicara tentang pandangan minoritas. Maaf kata, kabar dari sebagian kecil orang yang hari itu berkata, kita pasti bisa. Kita pasti bisa masuk negeri itu dan kita bisa mendudukinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting hari ini untuk saudara memfilter segala sesuatu yang saudara dengar dan saudara lihat gitu. Kalau saudara fokus kepada sesuatu yang negatif, fokus kepada kabar yang negatif, kepada kabar yang tidak membangun, maka saudara akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang mencemaskan hidup saudara. Tetapi ketika engkau memfokuskan dan memfilter segala sesuatu yang kau dengar dan kau lihat, dan yang fokus kepada kabar-kabar yang baik, yang membangun, saya percaya ada satu hasil yang sangat luar biasa indah dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara perhatikan teks ini, ending cerita ini, saudara kita semua tahu bahwa hanya Joshua dan Kaleb, generasi mereka lah yang diizinkan untuk menginjak tanah perjanjian itu, untuk menikmati tanah perjanjian itu, untuk bisa merasakan kemenangan dalam kehidupan mereka. Dan ini saya mau katakan sama saudara hari ini, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, apapun masalahmu hari ini, saya mau bilang sama saudara, jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu, tapi bersama dengan Tuhanmu engkau cakap menanggungnya. Sepakat dengan saya, katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ayat demi ayat dalam teks ini, mata saya terfokus kepada ayat yang ke-30, saudaraku. Ayat yang ke-30, ini yang sangat menarik. Sebelum saya sampaikan ayat 30, berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup saudara? Lambaikan tangan saudara, amin. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saya bacakan ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Dengan harapan. Saudaraku, dunia mungkin hari ini semakin krisis, keadaan mungkin hari ini semakin tidak baik, tapi saya mau bilang sama saudara, janji Tuhan itu ya dan amin, dan tidak akan pernah berubah. Amin. Tuhan rancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat saya dan saudara. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Bagaimana respon kita? Kita mau memilih menjadi 10 orang yang melihat sesuatu yang baik dan juga melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian mereka hanya fokus kepada sesuatu yang tidak baik dan mereka nggak mendapatkan apa-apa. Atau kita mau seperti Joshua dan Kaleb yang mungkin minoritas, mungkin nggak terlalu banyak, tapi hari itu mereka punya sudut pandang yang berbeda. Dan firman Tuhan katakan, mereka lah yang mendapatkan negeri perjanjian itu. Doa saya, setiap kita akan menerima negeri perjanjian kita. Setuju, katakan amin. Setiap saya dan saudara akan menerima janji Allah dalam hidup kita. Bagaimanapun situasinya hari ini, seperti apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup tolong saya dan saudara. Amin. Bisnismu mungkin hari-hari ini berhenti total.
Tapi saya mau bilang sama saudara, hidupmu masih berjalan dan masih ada hari esok. Kalau masih ada hari esok, itu bicara tentang masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Oke, saudaraku, ini pendahuluan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kita mau melihat, saya fokus kepada ayat yang ke-30. Ini suatu respon yang sangat menarik gitu, yang ada dalam kehidupan seorang yang bernama Joshua dan Kaleb. Dan kita mau belajari bersama-sama. Ini saya percaya menjadi rahasia kemenangan mereka, rahasia keberhasilan mereka untuk menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama dikatakan seperti ini, saudaraku, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 bagian yang pertama. Ini satu ayat tapi saya mau bagi menjadi 3 kebenaran. Yang pertama dikatakan seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Saudara garis bawahi kata-kata ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Kenapa hati bangsa itu ditenteramkan? Sebab hati bangsa itu sudah gundah gulana. Karena apa? Karena sebelumnya mendengar kabar busuk itu tadi, gitu. Nggak mungkin bisa. Kalau saudara perhatikan dalam konteksnya ya, di dalam pasal selanjutnya, bahkan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ini sama seperti khotbah Pak Karel minggu lalu. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka bersungut-sungut sama Musa, mereka berseru kepada Musa, ngapain Musa bawa kami ke tempat ini? Kalau kami hanya mati, dibunuh sama orang-orang raksasa itu, lebih baik kami pulang dulu, hidup kami enak. Sekalipun kami budak, tapi kami bisa makan 3 kali sehari, kami cukup. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau membawa hidup saya dan saudara untuk menggenapi penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Sepakat katakan amin. Tapi mesti punya respon yang benar dan punya satu keputusan yang benar dalam hidup ini. Dan yang menarik gini, ini dilakukan oleh Joshua dan Kaleb. Firman Tuhan berkata, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Saya merenung gini, saudaraku, kok bisa Kaleb menenteramkan hati bangsa ini padahal dia melihat hal yang sama? Kabar itu juga dia lihat, sesuatu yang nampak di depan mata dia dan raksasa itu juga dia lihat, dan dia juga melihat tentang kecemasan, apatis, nggak percaya yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Seharusnya kan dia bisa ikut-ikutan, iya ya, nggak percaya gitu. Tapi enggak loh saudaraku, ini bedanya orang percaya dengan orang dunia. Kalau saudara ada di dalam Kristus, seharusnya saudara memandang kehidupan ini sama seperti Kaleb memandang kehidupan ini dan Joshua pandang kehidupan ini. Ya, memang hari ini kenyataannya seperti ini, situasinya seperti ini. Kita ada di masa-masa sukar dalam hidup kita, tetapi kita nggak boleh fokus sama itu kan. Kita belajar hari ini sama apa yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb. Saudaraku, yang pertama, ini yang seharusnya kita hidupi di tengah-tengah keadaan yang sukar. Hidupilah pikiran dan hati yang selalu positif. Perhatikan, hidupilah pikiran dan hati yang selalu positif. Dan itu terjadi manakala saudara memenuhi pikiran hatimu dengan perkataan Kristus. Selain Joshua dan Kaleb, saya mau angkat satu tokoh yang lain. Tokoh ini namanya Daud, gitu. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97, saudaraku, dikatakan seperti ini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku, untuk orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan, itu akan bisa menampilkan satu kehidupan yang berbeda, gitu. Yang lain boleh apatis, yang lain boleh menyerah, yang lain boleh berkata kalah. Tetapi untuk orang-orang yang mendasarkan hidupnya dan memenuhi kehidupannya dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, maka akan muncul satu kehidupan yang berbeda. Kalau tadi saya sebut ini tokoh yang bernama Daud, kita semua kenal siapa beliau. Dari desa, dari kampung, diremehkan, gak dianggap, bergaul hanya dengan 2-3 ekor kambing, domba.
Tapi saudaraku perhatikan, dia tetap punya respon yang benar dalam seluruh kehidupannya sampai akhirnya Tuhan bawa dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Apa itu terjadi seperti sulap? Enggak. Enggak seperti membalik telapak tangan? Enggak, saudaraku. Oleh karena itu, bersyukur kalau hari ini sementara Tuhan sedang menguji kita, menggembleng kita. Khotbah minggu lalu dikatakan lewat masalah ini, maka saudara akan didewasakan. Saya sepakat, saudara sedang didewasakan. Termasuk apa? Kerohanian saudara di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen yang gak gampang ngambek, yang gak gampang berputus asa, yang gak gampang menyerah dan berkata kalah. Enggak. Tetapi menjadi orang Kristen yang selalu punya respon yang benar dan sikap yang benar. Dokter mungkin berkata seperti ini, sakit penyakitmu gak bisa sembuh lagi. Saya mau bilang sama saudara, di atas dokter manusia ada dokter di atas segala dokter, namanya Yesus. Sepakat katakan amin. Orang dunia berkata usahamu gak mungkin bisa ditolong lagi, situasi ekonomimu gak mungkin bisa bangkit lagi. Saya mau bilang sama saudara, ada juru selamat namanya Yesus yang sanggup berperkara. Sudah bertanya, tapi Pak kenapa kok corona masih diizinkan terjadi sampai hari ini? Saudaraku, saya mau bilang sama saudara, kalaupun itu diizinkan Tuhan, sementara Tuhan sedang mendandani dan memproses engkau menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi semua akan kembali kepada kita, kan saudaraku. Kaleb dan Joshua, kenapa diizinkan masuk negeri tanah perjanjian itu? Karena satu respon yang berbeda dalam kehidupan mereka. Dan yang menarik gini, kenapa mereka bisa menenteramkan orang lain? Sebab dirinya sudah tentram. Anak-anak Tuhan, orang percaya, yang tinggal dalam hidupmu, yang tinggal dalam dirimu adalah Roh Kudus. Sepakat dengan saya, katakan amin. Roh Kudus itu yang akan membawa saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang kuat, sekalipun saudara sedang ada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Hari ini kabar baik buat saya dan saudara. Mari simpan firman Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga apa? Engkau menjadi orang-orang yang selalu berpikir dan punya hati yang positif di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Sepakat dengan saya, katakan amin. Itu yang pertama. Pastikan engkau menyimpan, engkau memiliki hati dan pikiran yang positif. Itu sama dengan hati dan pikiran Kristus. Di tengah-tengah keadaan yang Yesus menjadi manusia, Allah yang rela jadi manusia itu. Saya banyak baca dan ikuti beberapa YouTube yang ada di Indonesia ya. Di negeri kita ini ada orang yang menyerang kekristenan. Loh, kok bisa nyembah manusia? Mana mungkin manusia jadi Tuhan? Saya mau bilang sama saudara, bukan manusia yang pengen jadi Tuhan, tapi ini Tuhan yang jadi manusia. Ini Tuhan yang mau jadi manusia. Inkarnasi Allah itu terjadi dalam diri Kristus Yesus. Amin. Dan kita menyembah Allah yang benar itu. Jadi oleh karena itu hari ini pesan Tuhan buat setiap kita adalah, saudara pastikan engkau hidupi pikiran dan hati Kristus, hati yang positif. Sekalipun ada di tengah-tengah situasi, keadaan, masalah, persoalan yang selalu menghantam mungkin atau memeras kehidupanmu, tetapi engkau akan tetap tegar, engkau tetap kuat. Karena apa? Karena engkau menyimpan hati dan pikiran Kristus, hati pikiran positif untuk hidupmu. Dan seperti Joshua Kaleb, engkau siap keluar untuk juga menenteramkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Kalau engkau suami, yakinkan keluargamu, istrimu, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati masa-masa ini. Setuju, katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dari ayat 30, bagian yang berikutnya dikatakan seperti ini. Saya baca mulai dari bagian yang pertama ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, nah ini, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Wow, keren, 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 saudaraku. Joshua Kaleb, ketika semua orang berkata gini, wah udah, kita berhenti saja. Kalau bisa kita balik saja. Saudaraku, tidak ada kata kembali kepada kehidupan lama. Setuju, katakan amin. Tidak ada kita berkata mundur saja. Tidak, mesti maju. Demikian juga kekristenan kita. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya Yesus tetap percaya Yesus. Sepakat dengan saya, katakan amin. Nah ini nih,
Joshua Kaleb, sudah garis bawahi kata-kata ini ya, berkata kita akan maju dan menduduki negeri itu. Apa yang saudara tangkap ketika saudara membaca ayat ini? Saya mendapatkan ini satu semangat yang menyala-nyala ada dalam kehidupan mereka. Ketika semua orang, banyak orang, mayoritas orang hari itu berkata gini, udah berhenti saja. Mereka berkata, maju. Bagaimana dengan kita? Maju atau mundur? Saya berkata hari ini, maju saudaraku. Bersama dengan Tuhan kita. Sepakat nyatakan amin. Maju. Ini bicara tentang apa? Luapan, ungkapan, atau ekspresi dari semangat yang menyala-nyala. Saudaraku, semangat penting dalam hidup kita. Apalagi dalam situasi seperti ini. Beberapa referensi ya, saya mau sampaikan sama saudara. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, rupanya firman Tuhan berkata orang yang bersemangat, nah ini semangat ini saudaraku, akan menanggung, akan mampu menanggung penderitaannya. Tapi kalau saudara sudah lemah, sudah tidak berdaya, selesai. Hati-hati, cek recheck, masih ada semangat. Pastikan hari ini semangat ilahi tetap kuat dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, dalam perjanjian baru juga ada satu referensi Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam situasi apa Rasul Paulus menasihatkan itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ketika mereka digencet, ketika mereka diintimidasi, ketika mereka dihadang, ketika mereka dihambat, saudaraku, di masa-masa sukar itulah, bahkan ketika Rasul Paulus ada di penjara, dia tetap memberi semangat kepada orang-orang yang dia layani. Dan dia pun menghidupi semangat itu. Adalah rohmu terus menyala-nyala. Katakan sama kanan kiri saudara, roh kita terus menyala-nyala. Amin. Kalau semangat kita hilang, habis kita. Tapi kalau semangat kita tetap kuat, saya mau bilang sama saudara, sebesar apapun masalahnya, sesulit apapun tantangannya, saya dan saudara sanggup untuk melawannya, menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah Tuhan. Amin. Sekali saya mau katakan, hidup kita seperti perlombaan, bukan? Saya ingat dari beberapa kali saya share khotbah di gereja pun saya pernah cerita. Saya pernah ikut lomba lari 10 km ketika saya masih remaja dulu. Itu saya mengingat masa-masa itu, sebab saya mengalami, saya bisa menceritakan saudaraku. Di kilometer pertama, kedua, masih ada tenaga. Kilometer 3, 4, 5, 6, wah, itu sudah mulai berangsur-angsur menipis tuh tenaga. Sampai di kilometer 8 mungkin itu sudah puncak-puncaknya, kalau bisa mah menyerah saja gitu. Saya ingat dalam perlombaan itu ada mobil truk atau mobil pickup yang terbuka, mobil apa namanya? Ya bak terbuka gitu. Orang nggak kuat naik saja mobil tuh udah sampai ke finish, tapi nggak jadi juara. Sampai finish tapi nggak jadi juara, sebab menyerah di tengah jalan. Saya ingat saya memutuskan dengan segenap kekuatan yang masih ada dan tersisa untuk terus berlari. Nah, tiba-tiba di depan saya ada banyak orang yang saya tahu bahwa saya sudah mulai dekat dengan finish itu. Dan saya menyelesaikan sampai finish. Nggak jadi juara satu, nggak apa-apa. Tapi setidaknya sampai finish. Dengan kehidupan iman kita, saudaraku, Tuhan mau setiap kita mencapai finish. Amin. Dan sampai finish kita menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Tapi semuanya bisa ketika saya dan saudara tetap punya semangat. Sama-sama katakan semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya saya baca buat setiap kita. Yosua pasal 14. Haleluya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saudaraku. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca demikian firman Tuhan. Kita belajar dari pribadi ini. Judulnya tuh Kaleb mendapat Hebron,
Ayat 10 dikatakan seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perhatikan ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku, Kaleb mendapat jatah ketika dibagi negeri itu, yaitu Hebron. Tapi di Hebron itu ada raksasa-raksasa, saudaraku. Dan ketika Kaleb harus mendapatkan Hebron, maka Kaleb mesti keluar untuk apa? Berperang. Nah, ini kekristenan bukan? Lawan kita bukan darah dan daging, tapi iblis. Sepakat dengan saya, katakan amin. Bagian saya dan saudara terus berperang. Iblis, maaf kata, dengan berbagai macam cara menghancurkan kita, menenggelamkan kita. Situasi persoalan ada menghimpit kita. Tapi kita mesti punya kekuatan dan semangat, sama seperti semangatnya Kaleb. 85 tahun. Mungkin ukuran yang sudah senior, cukup tua. Tetapi dia berkata, semangatku masih tetap sama seperti ketika aku usia 40 tahun. Wow! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hei orang-orang muda, jangan mau kalah sama Kaleb. Saya dan saudara jangan mau kalah sama Kaleb. Setuju, katakan amin. Apapun situasimu, percayalah, kalau engkau punya semangat di dalam Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semangatmu itu. Wah, itu klop, saudaraku, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang kedua apa? Miliki semangat yang menyala. Sama-sama dengan saya katakan, miliki semangat yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Apalagi yang sudah terlibat melayani, jangan mundur dalam pelayanan. Sepakat dengan saya, katakan yes. Saya bersyukur dalam komunitas kita, komsel-komsel terus berjalan, koordinasi terus berjalan, pelayanan Rocky terus berjalan, KGC juga mengadakan pertemuan-pertemuan. Saya sangat bersuka cita. Yang belum terlibat, masuk saudaraku. Rapatkan barisan dalam tanda kutip. So kita belum bisa ketemu dalam ibadah offline ya. Yang seharusnya hari ini kita bisa ibadah offline, tapi karena pemerintah kita yang ada di Yogyakarta memundurkan supaya tanggap bencana masih berlangsung sampai akhir Juli, maka gereja Tuhan, saya mengambil keputusan untuk kita hormati dan kita taat sama keputusan pemerintah kita, dan kita mundurkan juga jadwal offline kita. Padahal segala sesuatunya sebenarnya sudah siap, saudaraku. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, izin kita sudah dapat. Tetapi karena kita taat sama pemerintah, kita berkata hari ini, tidak apa-apa. Tapi saya mau bilang sama saudara, entah offline, entah online, semangat kita mesti terus menyala-nyala. Sepakat dengan saya, katakan amin. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Haleluya. Dikatakan seperti ini, ayat 30, bagian yang terakhir dari kitab Bilangan pasal 13, ayat yang ke-30, bagian yang terakhir. Saya baca mulai bagian yang pertama ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ini yang ketiga, bicara semangat tadi. Dan yang ketiga adalah sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow, kita pasti akan apa? Mengalahkannya. Amin. Kita pasti akan mengalahkannya. Ini bicara iman. Ini bicara pengharapan. Satu referensi terakhir, ayat terakhir saudaraku. Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan setiap kita, buat setiap kita. Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9 dikatakan,
Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku, keberanian Joshua dan Kaleb tidak didasari sama keberanian, maaf kata, yang ngawur, bukan. Tapi didasari karena janji Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan menyertai kehidupan mereka. Ini iman, ini pengharapan. Kalau firman Tuhan katakan pengharapanmu seperti sauh yang kuat, yang dilempar sampai ke tubir di belakang kapal, ya. Satu kapal supaya tidak terayun-ayun, terombang-ambing, maka ada sauh yang menolong kapal itu tetap bisa bersandar dengan kuat. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Miliki pengharapan, miliki iman, percaya bahwa Tuhanmu jauh lebih besar daripada masalahmu. Kenapa ada ketakutan? Kenapa ada kecemasan? Kenapa ada kekhawatiran? Karena melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan. Hari ini kita sedang diuji iman kita. Dulu kita biasa berkata gini, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Kita cakap menanggung segala perkara. Hari-hari ini imanmu sedang diuji, saudara. Sudahkah atau benarkah engkau menaruh hidupmu kepada tangan Tuhan yang perkasa? Atau sementara kamu masih menaruh kehidupanmu kepada relasimu, kepada hartamu, kepada keuanganmu, kepada kenalan-kenalanmu, kepada manusia? Terkutuklah orang yang bersandar kepada kereta-keretanya, kepada hartanya. Tapi berbahagia orang yang bersandar kepada Tuhannya. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab Tuhan pernah jadi manusia, tapi Dia Allah 100%, Allah yang Maha Kuasa, pencipta jagat raya, langit, bumi, dan sorga. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Bagian kita adalah simpan pikiran dan hati yang positif. Yang kedua, pastikan kau punya semangat yang terus menyala-nyala. Dan yang ketiga, saudara miliki pengharapan kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan memberi kemenangan buat setiap kita, dimampukan kita untuk melewati masa-masa sukar ini. Dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Hari ini saya dibantu Pak Hendra. G ya Pak. Volume. Makasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara, hanya Tuhan yang tahu situasimu hari-hari ini. Hanya Tuhan yang tahu keadaanmu hari-hari ini. Saya pun terbatas untuk mengetahui keadaan saudara dan setiap kita yang mendengar khotbah siang hari ini. Tapi saya mau katakan sama saudara hari ini, Tuhan sanggup memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sanggup memberi jalan keluar kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Di tempat engkau berada, saudaraku. Secara khusus, kalau hari ini mungkin engkau sedang sakit, engkau sedang ada di satu pergumulan, engkau sedang ada dalam masalah, engkau sedang ada dalam situasi yang rasanya menekan hidupmu dan kau gak bisa keluar dari situasi itu. Saya mau bilang, saudara hanya cukup angkat tanganmu dan berserah kepada Tuhan. Miliki semangat yang tidak pernah padam. Fikirkan perkara-perkara yang benar. Dan saudara berharap kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara di rumah-rumah. Hari ini saudara yang sedang menonton acara ini. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di hatimu, di dadamu. Oh, ralabaka shikaralabalaba. Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Untuk setiap putra-putrimu yang hari ini mendengar tentang kabar ini, tentang firman ini. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup mereka, ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan melimpahkan roh-Mu atas hidup mereka. Semangat yang baru. Pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Hamba berkatakan hari ini, mereka lebih daripada pemenang. Mereka pasti sanggup dan cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, dan apapun yang sementara sedang terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan sakit penyakit mereka, Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau sembuh, Engkau sembuh, Engkau sembuh. Tuhan sanggup berperkara atas kehidupan-Mu dan memulihkan hidup-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Ini minggu yang pertama. Di minggu yang pertama ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudara siapkan, ada roti, ada anggur di rumah saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih 2000 tahun yang lalu Engkau berkorban bagi kami. Engkau serahkan hidupmu, Engkau serahkan nyawamu. Engkau mati buat kami. Engkau bangkit dari antara orang-orang yang mati 3 hari kemudian. Dan Engkau naik ke sorga. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kekasih Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur ini, cawan ini. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Oh Lord, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kiranya persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu hari ini ya Tuhan, terus termanifestasi dalam kehidupan kami, seluruh putra-putrimu. Untuk kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa korban persembahan dan perpuluhan kita.
Saya tahu situasi saudara hari-hari ini mungkin tidak seperti biasanya. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, yang Tuhan percayakan kepadamu, ini waktu untuk engkau membawa kepada Tuhan 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan. Bawa kepada Tuhan ketaatan kita kepada Allah kita. Amin. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami semua umat-Mu akan memberikan persembahan kami dan juga perpuluhan tanda ketaatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh kehidupan putra-putrimu dimanapun mereka berada. Hamba percaya kami hidup karena Tuhan, kami hidup karena sumber hidup kami adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati seluruh putra-putrimu dan diperkenankan persembahan kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, selamat membawa perpuluhan kepada Tuhan. Sudah bisa masukkan di nomor rekening yang sudah ada di layar saudara ya. Baik, kita akan mendengarkan suara gembala dan juga pengumuman di minggu ini. Selamat mendengarkan. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat, datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini, maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation, bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak, firman Tuhan mengatakan encourage your children ya, mumpung masih muda itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis, yaitu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja, dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika, bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus apoteker ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya, sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan, terserah kamu maunya apa. Bukan, kita kenali karunia anak kita.
dan kemudian kita dukung dia, kita arahkan dia, dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu, nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi, ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, berikut ini akan kami sampaikan seputar kegiatan GBI Roh Sejahtera selama sepekan ke depan. Berikut informasinya. Haleluya, saudaraku, kita masuk di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan naikkan syafaat kita, memberkati bangsa kita senantiasa, memberkati orang-orang hebat yang ada di kesehatan, dokter, para medis. Kita terus topang doa mereka, sebab mereka yang berjibaku siang dan malam untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang kena COVID-19. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan, Abah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan rahmat-Mu sempurna untuk negeri yang kami cintai, Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemimpin negeri kami, presiden kami, wakil presiden kami, jajaran para menteri, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan pusat sampai daerah, orang-orang yang mengambil keputusan atas negeri ini. Di dalam nama Yesus, kiranya hikmat Tuhan sempurna atas kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang akan baik buat negeri yang kami cintai ini. Anugerah Tuhan sempurna buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga gerejamu terus dalam pemeliharaan Tuhan, Hamba mempercayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sekarang umat yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya diberkati rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkati apa yang kau kerjakan di hari-hari ini, diberkati kehidupanmu. Bahkan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.